queuing teori. Kalian semua pasti pernah antri, betul ya? Entah di supermarket, entah antri parkir, gitu ya. Yang paling sering antri di mana? Supermarket. Supermarket, oke. Di mall, Bu. Di mall. Parkir sering antri enggak? Kalau masa COVID mungkin enggak ya, longgar ya. Masa COVID mungkin cepet gitu ya dapat antrian ya. Pandemi ini. Tapi tolong perhatikan, ada perubahan apa di dalam antrian ketika dulu dengan sekarang? Antrian parkir saja. Antrian parkir dulu yang melayani di parkiran adalah box. Ada box, di dalam box itu ada orang dan ada sistem komputer gitu ya. Betul? Iya, betul. Orang akan mencatat plat nomor gitu ya, lalu ngeprintkan karcisnya gitu ya, lalu kemudian Anda bayar. Itu dulu, lalu kemudian berubah lagi. Berubah menjadi palang otomatis gitu ya, di mana Anda pencet, keluar karcis. Perubahannya gitu ya. Iya, Bu. Benar. Lalu berubah lagi sekarang, masa pandemi berubah lagi. Jadi apa nih di tempat parkir? Masih palang otomatis, masih gitu ya. Tapi apakah Anda pakai pencet tombol keluar karcis? Tidak. Apa? Cuma Berubah menjadi? pakai tangan dan kayak dada-dada gitu aja, Bu. Iya, itu kita sebutnya apa itu? Seperti scan tangan gitu ya? Iya. Ada yang tahu istilahnya? Sensor bukan, Bu? Sensor ya, sensor tangan ya. Dia hanya dengan meraba hanya dengan semacam melambaikan gitu ya, tanpa harus menyentuh gitu ya. Lalu karcis akan keluar. Nah, itu lebih aman di masa pandemi. Coba perhatikan baik-baik, mengapa perusahaan harus mengubah sedemikian rupa? Biaya nggak sih itu? Bagi perusahaan itu biaya nggak? Mengubah-ubah terus sistem parkirnya. Biaya ya. Mengubah sistem yang tadinya orang dan sistem komputer. Lalu menjadi sistem otomatis yang beda sama sekali. Artinya kan dia harus pasang sistem baru yang berbiaya, lalu belum lagi komputer yang lama dikemanakan, belum lagi karyawan yang biasanya bertugas dikemanakan. Mereka tetap dibayar, cuman untuk difungsikan, komputernya difungsikan itu sudah mungkin tidak difungsikan atau mungkin sudah berkurang pemakaian gitu kan. Orangnya juga begitu, mungkin kita gaji dengan nilai yang tetap, tetapi pekerjaan berkurang karena sudah ada mesin otomatis. Kenapa bisa sampai segitunya? Kenapa bisa perusahaan rela mengeluarkan biaya cukup besar hanya untuk memperhatikan masalah antrian di tempat parkir? Tadi contohnya di tempat parkir ya. Padahal kalau kita perhatikan antrian tidak hanya di tempat parkir yang diperhatikan oleh perusahaan gitu ya. Sistem antrian di bank juga diperhatikan. Di mall, di kasirnya juga diperhatikan. Tadinya Carrefour itu hanya berapa kasirnya. Lalu karena dulu sempat panjang gitu ya antrian, kemudian dia tambah buka kasir lagi gitu. Buka kasir baru. Nah, menurut Anda kenapa? Saya sih langsung kelihatan nama Marcel di layar saya. Coba Marcel, kenapa kira-kira? Agar tidak panjang, Bu, antriannya. Kenapa repot-repot mikirin antrian? Karena dia harus pakai keluarin duit. Kenapa repot-repot? Biar konsumen nyaman, Bu. Biar konsumen nyaman. Apa maksud dan tujuan membuat nyaman konsumen? Ya, Elin? Lebih tertata, Bu. Benar nggak, Bu? Lebih tertata. Yevira tadi mengatakan biar konsumennya nyaman. Kenapa kita menjaga kenyamanan konsumen? Biar kembali lagi, Bu. Iya, biar menarik untuk membeli lagi. Biar membeli lagi, biar kembali lagi, biar bertahan, biar loyal, biar tidak lari, tidak memilih tempat lain gitu ya. Saya kalau disuruh antri di
mall, hanya misalnya beli kebutuhan rumah tangga gitu ya. Tapi bisa saya jumpai di seperti Indomaret, Alfamart. Kalau kondisi dulu ya, ramai sekali dan harus antri panjang. Saya akan lebih memilih membeli kebutuhan di Alfamart, Indomaret atau warung terdekat gitu ya, daripada harus ke mall dengan antrian. Berarti kan di sini kalau tidak memperhatikan antrian, perusahaan akan kehilangan pelanggan. Kehilangan pelanggan berarti kehilangan penjualan. Setuju ya? Setuju. Iya, Iya. Bu. Kehilangan penjualan berarti kehilangan keuntungan. Oke. Jadi yang kita perhatikan sebenarnya waktu menunggu dari pelanggan. Supaya menunggu tidak lama atau ketika menunggu harus lama pun supaya dia nyaman menunggu. Kalau diperhatikan di bank, mereka menyediakan fasilitas televisi. Jadi ketika antri, kita tidak terasa antri karena ada yang kita tonton misalnya. Atau disediakan majalah ketika kita menunggu, kita bisa membaca dulu gitu ya. Dan sebagainya, macam-macam bentuk perhatian perusahaan terhadap antrian. Jadi memang betul bahwa antrian penting di dalam operasional perusahaan untuk diperhatikan kalau tidak kehilangan pelanggan, tetapi di satu sisi supaya kita bisa mempertahankan pelanggan, kita juga harus siapkan biaya penyediaan fasilitas layanan, betul ya? Tadi ya mengubah sistem komputer orang dengan mesin otomatis itu kan berarti bersiap dengan biaya fasilitas layanan gitu ya perusahaan. Nah ini dua pilihan yang sebenarnya sulit bagi perusahaan, tetapi perlu ditimbang-timbang mana yang lebih baik gitu ya. Apakah membiarkan waktu menunggu lama sehingga pelanggan lari atau menyediakan fasilitas sehingga kita harus ada tambahan biaya penyediaan fasilitas. Jadi harus ada trade-off di situ, trade-off titik kesesuaian atau titik temu yang menyeimbangkan antara pelanggan terperhatikan kenyamanannya, tapi juga biaya fasilitas tetap sesuai dengan harapan karyawan gitu ya. Karyawan dan pelanggan gitu ya, pelanggan. Oke, jadi antrian kita sudah paham bahwa antrian itu penting, maka kita masuk. Oke, kalau secara definisi ini ya, Anda bisa baca sendiri definisinya di sini ya. Anda sudah merasakan apa itu antrian, maka harusnya Anda tahu apa definisi dari antrian ya. Saya bacakan dari sini, proses menunggu atau dari tunggu untuk memperoleh pelayanan karena fasilitas pelayanan terbatas dan tidak bisa memenuhi secara bersamaan. Nah, itu definisi antrian. Siapa yang menemukan teori antrian ini pertama kali? Dia adalah A.K. Erlang. Nah, di sini dia menyebut pada industri telepon. Nah, di sini yang antri bukan orang, bukan barang, tetapi line telepon itu ya, saluran yang masuk dan keluar dari telepon. Oke, itu antrian itu. Jadi antrian jangan dibayangkan hanya orang dan barang, tapi juga bisa line telepon. Baik, lalu kemudian ini gambaran sistem antrian ya, ada populasi konsumen yang akan dilayani. Ketika dia sudah baris, maka dia akan masuk yang namanya antrian. Kemudian dia masuk ke fasilitas layanan untuk dilayani. Ya, lalu bagian terakhir dia keluar dari fasilitas layanan, dia menjadi unit konsumen yang sudah dilayani. Oke. Lalu sifatnya random ya, orang datang bisa kapanpun, 1 jam pertama bisa berapapun orang gitu ya, kita tidak pernah bisa menduga dengan pasti berapa orang yang akan datang. Tapi yang bisa kita lakukan adalah menghitung rata-rata dalam 1 hari ini berapa pengunjung gitu. Kita buka 8 jam misalnya, ada sekitar 30 pengunjung, maka kita bisa hitung rata-rata. 30 pengunjung ya, 8 jam dibagi 30 pengunjung, maka kita bisa hitung 1 jam itu rata-rata berapa orang yang datang dan atau bahkan dilayani. Oke, karena sifatnya random. Lalu kemudian, yang perlu kita tahu sebenarnya, ini variabel-variabel di sini sudah Anda kenali, mari kita lihat lebih detail hubungannya bagaimana antar variabel itu gitu ya. Oke, mari kita lihat. Ada 2 hubungan dasar
antar elemen yang terlibat dalam persoalan antrian. Mari kita lihat apa saja itu. Yang pertama, tingkat pelayanan. Semakin tinggi tingkat pelayanan, oke, apa yang terjadi dengan biaya waktu menunggu? Tingkat layanan kita semakin baik, Waktu menunggu semakin berkurang. Kurang. biaya waktu menunggu semakin berkurang. Berarti hubungan antara tingkat pelayanan dengan biaya waktu menunggu adalah positif. Positif itu berarti ketika ini dinaikkan, ini ditingkatkan, maka bukan positif, tapi negatif ya. Karena kebalikan, ketika ini dinaikkan, maka biaya waktu menunggu akan berkurang. Tadi sudah banyak yang menjawab berkurang, oke. Sebaliknya, kalau ini diturunkan, tingkat pelayanannya diabaikan, tidak diperhatikan, yang terjadi adalah biaya waktu menunggu akan semakin lama. Oke, itu berarti hubungan yang negatif. Kita lihat variabel yang lain. Tingkat pelayanan dengan biaya pengadaan fasilitas layanan. Biasanya kalau kita mau meningkatkan pelayanan, ya nambah fasilitas layanan, maka otomatis biaya pengadaan layanan juga semakin besar. Maka hubungannya bagaimana kira-kira? Positif atau negatif? Positif, Bu. Positif ya. Oke, betul positif. Ini dinaikkan, maka yang lain juga akan naik. Tingkat pengadaan pelayanan naik. Nah, gambarnya akan seperti ini. Positif, hubungan positif tadi. Yang ini, ya, yang ini hubungan positif tadi. Jadi semakin dinaikkan tingkat pelayanan, yang terjadi adalah biaya pengadaan layanan akan semakin tinggi. Ini hubungan yang positif. Hubungan yang negatif itu yang ini. Yang ini hubungan yang negatif. Jadi tingkat pelayanan dinaikkan, biaya waktu menunggu akan menurun. Oke, nah ini gambarannya. Kita akan mencari trade-off-nya ya, trade-off, titik temunya. Oke, lalu biaya yang terjadi berupa biaya pelayanan dan biaya waktu menunggu. Rumus di sini bisa diperhatikan. Untuk biaya fasilitas atau biaya layanan, itu diperoleh dari biaya tetap fasilitas, misalnya depresiasi gitu ya. Dan biaya tetap fasilitas ini ditambah biaya operasional variabel per tingkat layanan, lalu dikali mu. Mu itu apa? Nah, mu itu apa? Ada mu, ada lambda di sini. Nah, beberapa simbol yang kita gunakan ada penjelasannya di sini. Nah, ini. Ini mu. Apa itu mu? Tingkat rata-rata pelayanan per unit waktu. Sedangkan lambda adalah tingkat rata-rata kedatangan per unit waktu. Ya, tingkat kedatangan dan tingkat pelayanan. Itu lambda dan mu. Oke, lalu biaya waktu menunggu. Ini rumusnya. Nah, kalau mau mendalami definisinya di sini ada ya, biaya kehilangan keuntungan bagi pengusaha. Itulah biaya menunggu ya, biaya waktu menunggu. Atau biaya turunnya produktivitas karyawan. Ya, turunnya produktivitas karyawan. Nah, rumusnya biaya menunggu itu biaya antri rata-rata setiap pelanggan dikali lambda dibagi mu dikurangi lambda. Oke, nah di sini ada catatan bahwa menghitung biaya pelayanan dan biaya menunggu itu bisa berbeda untuk kasus yang berbeda. Baik, di sini ada 3 bagian dalam sistem antrian yang tadi sudah digambarkan di atas ya. Pertama, pemanggilan populasi. Di sini dijelaskan bahwa yang antri itu tidak hanya orang dan mobil, bisa saluran telepon. Lalu unsur ini, pemanggilan populasi ini disebut proses input yang terjadinya random. Lalu bagian yang kedua dalam sistem antrian adalah antrian itu sendiri. Intinya dari kata antri, ya, tergantung sifat kedatangan dan proses layanan. Lalu ada beberapa disiplin antrian. Mari kita pahami satu-satu. Ada first come first serve. Ini yang umum kita pahami ya. Pertama datang dia yang pertama dilayani gitu kan ya. Dan ada contohnya di mana-mana gitu ya. Anda sudah rasakan ini ya. Sistem antrian first come first serve sudah biasa ya. Betul, sudah biasa contohnya. Betul, Bu. Ya. Yang mungkin belum Anda ngeh gitu ya.
Yang last come first serve. Anda tahu, seharusnya Anda tahu itu last come first serve, tapi Anda belum ngeh tentang itu gitu ya. Apa contohnya last come first serve? Terakhir datang, dia pertama dilayani. Kok kurang ajar sekali ya? Terakhir datang, pertama dilayani gitu ya. Apa contohnya? Ini bukan hal yang kurang ajar, tapi ya, ini hal yang biasa terjadi, tapi kita belum sadari bahwa itulah last come first serve. Apa contohnya? Ada yang Ibu-ibu sadar hamil. nggak? Ya, gimana Revan? Ibu-ibu hamil? Ibu-ibu hamil itu priority bukan? Oh iya. Ada yang priority ya, jangan lupa. Ada yang last come first serve, bukan hal yang kurang ajar, tapi hal yang biasa sebenarnya, dan bukan priority juga. Bukan prioritas juga. Ya prioritas itu ya boleh ibu hamil, orang tua gitu ya untuk duduk misalnya, untuk antri mendapatkan layanan tapi dia dipersilahkan duduk atau disuruh duluan gitu ya. Atau orang sakit yang udah parah gitu ya. Di IGD banyak antrian nih, tapi tiba-tiba ambulan datang, orang sakit sudah tinggal satu-satu napasnya. Maka otomatis orang yang baru datang ini yang akan dilayani duluan gitu ya. Itulah priority, prioritas. Bukan last come first serve, walaupun dia datang memang terakhir gitu. Tapi dia prioritas. Kalau abjad, di kelas biasanya pakai abjad ya. Urut nama, urut nomor gitu ya. Kalau janji atau appointment, biasanya Anda janji dengan dokter. Atau janji dengan konsultan gitu ya. Janji, ini jarang terjadi, tapi itu bisa Anda alami kalau Anda memang membuat janji dengan dokter ya. By appointment. Nah yang belum nih, last come first serve nih. Apa kira-kira contohnya? Last come first serve itu kita bicara tentang antrian barang ya. Tapi antrian orang juga ada sih. Kalau antrian orang, Anda bayangkan lift. Sudah bayangkan lift, Anda masuk rombongan nih, kelas ini nih, PM 303 rombongan nih. Naik lift di PTC mau ke bioskop gitu ya. Mau ke arah bioskop. Anda masuk beramai-ramai. Lalu berhenti di lantai kesekian tempat bioskop gitu ya. Lalu buka lift. Nah, yang pertama kali masuk itu yang terakhir keluar atau yang pertama keluar? Terakhir, Bu. Iya. Yang pertama kali masuk lift, biasanya dia jadi belakangan keluarnya. Itu hal yang biasa kan ya, last come first serve itu layanan yang di lift. Lalu kalau barang, last come first serve barang itu bagasi pesawat misalnya. Anda datang belakangan, penumpang lain sudah duduk gitu ya. Anda datang belakangan lalu masih naruh koper lagi gitu kan di bagasi. Itu pasti diomelin gitu ya sama tukang ininya ya, yang melayani tiketnya dia. Diomelin ya, datang last minute terus masih naruh di bagasi, kok cuman bawa badan nggak apa-apa ya. Nah, apa yang terjadi dengan barang Anda? Apakah semua barang penumpang dikeluarkan, Anda dimasukkan paling akhir, paling duluan gitu? Tentu Anda masuk barangnya paling akhir kan ya. Betul. Terus apa yang terjadi ketika sampai di tempat? Koper Anda Dikeluarin keluar duluan apa terakhir? Duluan. Duluan. dulu. Nah, itu hal yang wajar atau kurang ajar? Aja. Hal yang Wajar. wajar ya, hal yang wajar itu contoh last come first serve ya. Jadi bagasi pesawat, lalu ekspedisi itu kondisi itu terjadi last come first serve. Oke, jika tidak ada antrian berarti pelayanannya menganggur ya, atau ada kemungkinan terjadi kelebihan fasilitas layanan. Dan ini mungkin yang banyak terjadi di pandemi ya, ada kelebihan fasilitas layanan ketika pelanggannya mulai berkurang gitu ya, atau bahkan beberapa tutup gitu ya. Mall ada yang tutup ya. Matahari ada yang tutup, lalu Giant juga tutup gitu ya. Bukan hanya kelebihan fasilitas layanan, karena memang pelanggannya banyak berkurang, banyak yang takut untuk keluar ya. Oke, itu bagian yang kedua dalam sistem antrian. Lalu bagian yang ketiga, fasilitas layanan. Ini setelah setelah masuk antrian, masuk ke fasilitas layanan. Oke, biasanya bisa satu, bisa lebih dari satu. Maka nanti kita akan pelajari dengan single channel kalau fasilitas layanannya satu, atau multi channel kalau fasilitas layanannya lebih dari satu. Oke. Nah, ini gambaran macam-macam saluran gitu ya. Ada satu saluran, satu sumber layanan.
Biasanya sih di toko kelontong konvensional yang dekat-dekat rumah Anda itu biasanya hanya satu yang melayani gitu ya. Satu saluran antrian, satu sumber layanan. Yang ini satu saluran sumber layanan majemuk. Oh, kita lihat gambarnya saja. Ini gambarnya ya. Ini yang kedua ya. Satu saluran tapi sumber layanannya majemuk ya kasir di Carrefour ya. Banyak kan kasirnya ya. Nah, kira-kira seperti itu contoh yang nomor 2 di Carrefour Anda masuk ke kasirnya gitu ya. Menerima layanan di kasir. Lalu gambar yang ketiga, ketika fasilitas layanannya bertahap. Anda harus melalui fasilitas layanan 1, layanan 2, dan layanan 3. Jadi ketika fasilitas layanan lebih dari 1 harus Anda lalui, itu contohnya di mana? Bandara. Bandara. Apa saja itu? Iya, di bawah diperiksa karcis ya, KTP. Di atas juga begitu ya, periksa lagi ya. Mm-mm. Iya. Belum lagi kalau buat SIM ya. Buat SIM juga ada beberapa kan. Beberapa layanan yang harus Anda lalui baru bisa dapat SIM-nya gitu ya. Oke. Bandara itu biasanya melayani satu apa lebih dari satu? Ini yang membedakan antara 3 dan 4, nak. Kalau yang melayaninya lebih dari satu, bisa jadi contoh 4. Tapi kalau yang melayaninya hanya satu, maka menjadi contoh yang ketiga. Bandara itu 4. ya ketika masuk mungkin satu orang yang melayani ya. Tapi ketika sampai di atas, bisa lebih dari 4 satu ya. Apa? Kadang-kadang satu, kadang-kadang lebih dari satu. Tergantung tempat, Bu. Iya, tergantung tempat ya. Oke. Jadi Anda paham ya contoh ini yang mana ya. Kita lalui lagi. Nah, silakan dibaca dulu baik-baik. Untuk diingat baik-baik. Nanti kita akan rumus. Nah, harapannya kalau sudah masuk rumus tuh sudah tahu. Oh, rumus ini. Oh, ini lambda. Lambda tuh yang ini loh. Oh, ini mu. Mu itu yang ini. Silakan 5 menit Anda ingat baik-baik. Ini simbol-simbol ini apa sih gitu. Dicantolin di otaknya dulu. 5 menit ya. Nanti baru kita bicara rumus-rumusnya masuk ke saluran single channel dan multi channel. Sudah? Kita lanjutkan. Oke, sekali lalu kita ingat, kita baca bersama-sama. N itu jumlah pelanggan dalam sistem. PN, P, ini ada 3 P ya. Ada PN, ada P0, ini bukan PO tapi P0. Ada P kecil. Jadi tiga-tiganya tuh dalam persentase ya.
bicara tentang probabilitas. Yang pertama itu probabilitas kepastian N pelanggan dalam sistem. P0 yang kedua ini probabilitas tidak ada pelanggan di dalam sistem. Jadi kalau pertanyaannya begini, berapa persen atau berapa probabilitas fasilitas layanan menganggur? Sama enggak kira-kira dengan P0? Sama, Bu. Sama ya. Tidak ada pelanggan dalam sistem itu sama Beda. dengan fasilitas layanan kita menganggur. Probabilitasnya berapa? Maka kita bisa menjawab dengan P0. Lalu sedangkan P kecil itu tingkat intensitas pelayanan pelanggan atau probabilitas fasilitas sibuk. Ya, fasilitas layanan sibuk atau faktor utilisasi, faktor kemanfaatannya gitu ya. Lalu lambda tingkat rata-rata kedatangan, mu tingkat rata-rata pelayanan, L ini L, dua-duanya L, ini bicara tentang jumlah. Yang satu jumlah di dalam antrian, jumlah pelanggan ya. Bisa barang, bisa orang ya, bisa line. Lalu L saja itu jumlah di dalam sistem. Itu yang membedakan L dengan L. Dua-duanya sama-sama bicara jumlah pelanggan rata-rata. Tapi kalau ada key-nya itu di dalam antrian, kalau tidak ada key-nya itu di dalam sistem. Kalau di dalam sistem itu baik yang di antrian maupun yang dilayani itulah yang di dalam sistem. Lalu W ini sama-sama bicara tentang waktu. Sama seperti L key dan L tadi ya. Di sini ada yang W key dan W saja. Yang membedakan adalah yang satu dalam antrian ketika ada QW atau key-nya. Dan yang tidak ada Q-nya itu berarti dalam sistem. Ini ada 1 per mu dan 1 per lambda. Waktu rata-rata pelayanan, waktu rata-rata antar kedatangan. Lalu S adalah jumlah fasilitas layanan. Kalau single channel berarti S-nya 1. Kalau multi channel ya S-nya lebih dari 1, tergantung apakah 2, 3, 4, dan seterusnya. Oke, maka kita masuk ke single channel. Ini single channel. Populasi input tak terbatas, jadi maksudnya jumlah kedatangan pelanggan itu bisa berapapun, tidak terbatas itu bisa berapapun jumlahnya gitu ya. Diasumsikan sistem bisa menampung berapa banyak orang yang datang itu. Lalu distribusi kedatangan mengikuti Poisson, rata-rata jumlah kedatangan per satuan waktu random, lalu notasinya M garing 1 ya. 1 ini menunjukkan jumlah fasilitas layanannya hanya 1. Kalau M yang pertama menunjukkan rata-rata kedatangan, M yang kedua menunjukkan tingkat layanan. Ya. Oke. Nah, disiplin antrian yang kita pakai adalah first come first serve untuk teori antrian ini. Lalu fasilitas layanan saluran tunggal karena dia single channel. Lalu di sini ada asumsi bahwa lambda lebih kecil dari mu. Artinya diasumsikan jumlah kedatangan pelanggan itu lebih kecil daripada jumlah rata-rata pelanggan yang dilayani di dalam sistem. Lalu berikutnya kapasitas sistem diasumsikan tidak terbatas, bisa menampung berapapun maksudnya ya. Yang terakhir, tidak ada penolakan atau pengingkaran atau reneging. Maksudnya adalah ketika seseorang sudah masuk di dalam antrian, diasumsikan tidak ada yang tiba-tiba keluar dan tidak jadi antri. Asumsinya yang sudah masuk antrian ya antri terus sampai dilayani gitu ya. Itu maksudnya tidak ada penolakan atau reneging. Oke, sampai sini jelas? Jelas, Bu. Jelas, oke. Kita masuk ke rumus-rumusnya. Ini kok saya... Ini saya coret-coret ini. Nah, ini rumusnya ya. Kan Anda sudah paham tentang notasinya ya. Paham tentang notasinya, sekarang lihat ke rumusnya. Lambda itu apa, mu itu apa. Tinggal nanti kita cari informasi di soal. Lambdanya berapa, mu-nya berapa untuk mencari setiap notasi
di rumus ini. Misalnya mencari P, cari PN, L, LQ, W, dan WQ. Kita lihat soalnya. Contohnya pom bensin. Ya, pom bensin. Ada berapa yang melayani di pom bensin? Satu Lebih orang. dari satu. Ada satu orang. Karena hanya band ya, hanya yang bernama band yang melayani, berarti ini single channel. Contoh ini adalah single channel, jadi M garing 1. Lalu kemudian silahkan ya mulai coret-coret di kertas ya. Pertanyaan A untuk soal ini. Informasi diketahuinya dulu deh. Ini diketahui apa ya? Lambdanya berapa, mu-nya berapa? Coba. Lambdanya 25, mu-nya lambdanya 20, mu-nya 25. Tingkat kedatangan rata-ratanya Tingkat 20 rata-rata ya. kedatangan 20. Ini berapa? Kalau Ini apa ini kualitas simbolnya? Simbolnya adalah lambda. 20 ya. 20 mobil ya. Yang dilayani mobil ya, bukan orangnya. Jadi yang minum bensin kan mobil gitu ya. Lalu tingkat layanan itu mu ya. 25. 25. Oke, nah silakan mulai cari tingkat intensitas ini, rumusnya apa, simbolnya apa? Lambda Utilitas dibagi mu. Jadi Ya. 1/4. P kecil ya. Lambda dibagi mu. Jadi 1/4 atau Jadi P kecil. 0,25 atau 25. Oke, dituliskan. Nanti di-share di WA untuk saya cek. Lalu yang kedua ini apa? Jumlah rata-rata kendaraan dalam sistemnya apa nih simbolnya? Jumlah Lupa. rata-rata kendaraan. Ayo. N. N jumlah kendaraan. Kalau jumlah rata-ratanya? Dalam sistem WQ, ini ada Bu. dalam sistem loh. LQ. W itu waktu. LQ, Bu. Kalau jumlah L ya. LQ itu dalam antrian. Ini dalam Oh, sistem. L. Iya. Nah, ini dalam antrian berarti yang C L Q. LQ. Yang ditanya LQ yang C. Lalu yang D ini waktu yang diharapkan ini waktu lo ya. W atau WQ? W. W saja ya karena dalam sistem. Lalu yang berikutnya yang A, B, C, D, E, yang E dalam antrian Mana? WQ. W, Q ya. Lalu total biaya. Nah, total biaya ya ini hitungnya dari sini. Pakai ini rumus. Ya, berdasarkan W berarti W-nya diketahui dulu baru bisa dimasukkan di sini W-nya. Nah, silakan. A, B, C, D, E, F. Ada 7 orang ya. Ada 6 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 orang. Silakan share jawaban A, B, C, D, E, F di WAG. Ya, Vira untuk yang A ya. Yang A sudah dapat jawabannya. Masa sih? 1. Oke. Lambda dibagi. Salah itu, Bu. Iya. Kelihatannya 0,8 hasilnya. iya. Bu. Salah hitung gitu ya, tapi persennya, bahwa lambda dibagi ini sudah benar. Oke, yang A silakan. Ada yang memperbaiki. Lalu Ibu. yang B. Ya. WQ. Yang rumus L ini kan ada sama dengannya dua, Bu. Ini pilih salah satu iya, atau salah satu. Pilih salah satu, Nak. Coba Ibu buka lagi ya rumusnya ya. Nah, benar.
pertanyaan bagus. Jadi ini boleh pilih ini atau ini sama jawabannya. Boleh pilih rumus yang ini atau yang ini. Sama jawabannya. Ini dua rumus yang beda tapi nanti hasilnya sama. Oke, Bu. Iya. Oh ini sudah ada, ini agak lambat responnya, saya buka jadi jangan banyak-banyak, kalau udah ada yang kumpul jawaban nomor itu jangan dikumpul lagi ya, biar nggak error, saya bukanya lama jadinya, karena apa namanya, proses loadingnya, karena bertumpuk-tumpuk. Oke, tadi Yevira sudah saya periksa ya dan masih keliru, lalu kemudian yang kedua Yohanes Martua itu tentang Weki, jawabannya 0,16 ya. W itu kan waktu ya. Berarti itu menit ya? 0,16 menit ya? Yohanes. Iya. Gel bentar Bu, apa ini? Jam atau menit Bu? Jam ya? Coba lihat soalnya ya. Oh ini per Ini jam jam ya, kalau berarti jam ya. Kalau dijadikan menit jadi berapa menit kira-kira ya? Soalnya 0,16 jam kan kita masih mikir-mikir ya. Berapa menit itu kira-kira? dikali 6 Iya, dikali 60. Dikali 60, jadi berapa menit kira-kira waktu menunggu di antrian? Waktu rata-rata menunggu di antrian tuh berapa menit? 9,6 menit Bu. Ah? 9,6 Ayo Vira, menit. kenapa tuh terbalik-balik itu? Saya harus gimana ngelihatnya? Dikali 60 menit Bu. Tuh kalau suruh ngelihat tuh nungging-nungging itu, kebalik-balik itu. Ya, sadar nggak ya Vira ngirim filenya itu Iya. apa ya? Muternya berapa derajat tuh? 360 derajat ya? 360. 180 derajat ya? 180 derajat. Jadi gimana? Yohanes dulu, Weki dulu. Berapa tadi? 0,16 jam berarti berapa menit? 9,6 menit Bu. Nah, itu lebih masuk ya. Oh, ternyata waktu menunggu di antrian itu hampir 10 menit. 9, berapa tadi? 6 ya? Iya, dibulatkan Bu ya. Boleh dibulatkan 9,6 ya? Hampir 10 menit kan ya? Iya Bu. Menurutmu lama nggak itu nunggu dilayani si Ben? Dilayani si Ben hampir 10 menit itu lama nggak? Di antrian? Enggak sih Bu. Di pom bensin 10 menit masih wajar ya? Masih Bu. Oh, oke. Masih wajar, berarti evaluasinya kalau kamu punya pom bensin nggak usah nambah gitu ya? Nggak usah nambah pom ya? Nggak usah nambah Orang. fasilitas. Gimana? Nggak usah nambah orang maksudnya Bu. Ya, orang dan ini ya. Tal. Berarti ini kayak mana Bu maksudnya Bu? Ditulis berarti kesimpulannya tidak usah menambah fasilitas Oh gitu ya Bu? enggak, ini kita analisa sendiri. Jadi kesimpulan untuk Becky ya sesuai dengan pertanyaan ini. Jadi kesimpulannya ini, waktu yang diharapkan oleh setiap kendaraan untuk menunggu dalam antrian adalah gitu ya, 9,6 menit gitu ya, atau 0,16 jam. Ini kesimpulannya nih. Tapi kan kemudian kan kita bisa analisa nih dari sini, dari informasi ini kan kita bisa analisa nih. Waktu itu wajar nggak sih? Gitu. Waktu sebanyak itu atau sebesar itu wajar nggak sih? Cuma Bu, kalau misalnya wajar atau enggaknya sih, ini tergantung banyaknya antrian sepanjangnya seberapa banyak Bu? Iya ada sih Bu. Jadi, maksudnya bagaimana? Kamu bosan Kan nggak nunggu 10 menit itu? Kalau menurut aku enggak sih Bu, 10 menit itu wajar. Masih wajar ya? Oke, ada yang punya pengalaman lain? Bisa lebih cepat atau malah justru lebih lama dari 10 menit dilayani di pom bensin? Lebih lama, Bu. Lama, Bu. Lebih lama dari itu ya?
Iya. Bu. Bisa sampai 20 menitan. Oh, di mana itu? Itu kadang di dekat kampus, Bu. Biasanya yang untuk SPBU Singapura, Bu. Oh iya, Singapura itu ya, Singapura. Oh, di situ lama ya. Mungkin Kalau tergantung jam-jamnya kali ya. iya Jam-jam Bu, sibuk. Iya, Bu. Kalau misalnya pagi itu kan kadang rame tuh yang isi bensin. Hmm, sore ramai Bu. Iya, ramai. sore, Jadi pagi nunggunya dan lama. sore. Cenderung Iya. lama. Oke. Sudah mulai agak sepi Bu. Oke, baiklah. Kalau dari pengalaman masih wajar, oke. Berarti ada kemungkinan tidak menambah orang dan fasilitas. Berikutnya saya cek berikutnya. Sudah benar ya ini Yohanes ya. Yang punya Iya Yevira Bu. tadi udah dibenerin belum ya? Yes, sudah Sudah, dibenerin Bu. ya? Sempat benar itu. 0,8. Iya, tapi ngirimnya tidak kebalik-balik lagi kan? Oh, ajak ke foto yang bagus. Kamu suruh saya ngelihatnya gimana itu? Kebalik-balik badannya. Saya lewatkan dulu punya Yevira, yang berikutnya siapa punya nih? Gea. Gea mengerjakan yang ini Gea juga saya ngelihatnya kepalanya harus miring-miring gitu ya. Gea, kamu ngerjakan yang mana, Gea? L ya? Iya, Bu, yang L. Ya, yang P ini udah bener nih punya Gea, 0,8. Kalau yang L jumlah Soalnya 0,6. berapa itu ya? Bener nggak? 0,6 itu. L ya, bukan LQ ya, L ya. Iya, P-nya Bu. berapa tadi? 0,8. P-nya 0,8 kan per 0,8 itu dibagi 0,2. Iya. Bener nggak 0,6? Coba pakai kalkulatormu. Empat Salah, nggak Bu, sih? 4. 4 Bu hasilnya. Iya, Bu, 4, Bu. Salah, Bu. Iya, benerin ya. Iya. Oke, Bu. Saya lanjutkan yang berikutnya. Siapa? Setelah Gea, Marcel. Marcel ini ngerjain. Nah, ini Marcel yang K. Ya, L ini sudah bener nih, 4 ya. Jadi, apa nih terjemahannya? Mengartikannya L4 itu. Ini ya, jumlah rata-rata kendaraan yang diharapkan di dalam sistem gitu kan ya. Yang kedua kan ya, L itu ya. Jumlah rata-rata kendaraan di dalam sistem itu 4. Di dalam sistem ada 4 kendaraan rata-rata. Ini pasti per jam ya, per jamnya. Oke, masih termasuk rame ya. Lalu, benar ini yang L sama dengan 4 sudah benar. Lalu kemudian yang berikutnya setelah Marcel siapa? Revan. Revan yang LQ. Yang LQ jawabannya 3,2. Yang di antrian berarti jumlah kendaraan yang diharapkan menunggu dalam antrian rata-rata 3. 3,2 kan berarti kalau kita bulatkan tuh 3 ya. Kira-kira ada 3 kendaraan di dalam antrian yang dilayani. Oke. Itu penjelasan LQ sama dengan 3,2. Lalu W. W-nya 0,2. 0,2 itu jam ya. Jam juga ya. Siapa itu? Fioni. Fioni 0,2 itu kok dibawa ke menit jadi berapa menit ya? 12 menit, Bu. 12 menit. Nah, mana tadi punya Fioni tadi? Wait. Kalau ada yang baru masuk loh jadinya kacau lagi saya mau melihatnya. Mana ya tadi ya? Tahan ya, yang mau masuk tahan. Oke, 0,2 W. Jadi waktu menunggu di dalam sistem rata-rata 12 menit. Ya, masih wajar juga ya kalau tadi Anda bilang 10 menit itu ya seperti itu gitu ya, memang seperti itu, masih wajar. Berarti menunggu di dalam sistem 12 menit juga masih bisa dikatakan wajar ya. Tapi pernah satu ketika saya bertanya kepada yang lain itu juga mereka menganggap 10 menit itu kelamaan, Bu. Berarti dia pernah mendapatkan pengalaman layanan yang lebih cepat gitu kan dari 10 menit itu ya. Oke. Lalu Yohanes ini perbaikan atau gimana ya?
itu kan tadi Ibu bilang belum Oh iya, di, nah, 9,6. Oke. Udah benar tadi ya, udah saya benarkan. Jadi yang belum dijawab yang mana nih? L ini Yevira sudah, L tadi udah 4 ya, sudah dijawab di atas tadi. Oh ini Andreas. Udah dijawab semua ya? P sudah ada tadi, L sudah ada, LQ sudah ada, W sudah ada, WQ sudah ada. Oke, tinggal biaya total. Biaya total dari Andreas. Saya kecilkan dulu. Anda pintar sekali ya. Nanti saya ngomong dulu deh. Nanti kan masih ada soal-soal yang lain. Saya ngomong dulu nanti kalau mau bagi jawaban, tolong fotonya lurus ya. Termasuk Andreas nih. Andreas tolong berikutnya nanti. Yevira, Andreas, dan siapa-siapa tadi yang membuat saya miring-miring liatnya. Nanti kalau mau jawab berikutnya, fotonya lurus-lurus ya. Oke. Iya, Bu. Oh. Oke, jadi lihat soalnya cost of service-nya adalah 12.500 per jam. Lalu lambdanya tadi 20. Nah, ini gimana? Lambdanya 20 lalu W-nya 0,2 ya. W-nya 12 menit tadi 0,2 ya. Jam ya, 0,2 jam. Lalu cost of waiting-nya kok dia di soal 500. Betul ya? Dalam satuan jam semua kan ini? Ya kan? Dalam satuan jam semua ini kan ya? Satuan per jam maksudnya. Satuan per jam semua berarti setara untuk dijumlahkan. Maka betul jawabannya ya 14.500, Andreas. Tapi saya tidak ikut ngitung ya. Kalau ada ngitung yang salah, keliru, nah tolong dicek lagi. Oke, jadi single channel sudah paham ya sampai sini? Kesimpulannya biaya total yang harus dikeluarkan PT SGM untuk membiayai bagian operator pompa bensin per jamnya adalah 14.500. Jadi kalau dia kerjanya 8 jam, tinggal dikalikan aja kan ya. Per jamnya 14.500. Ben bekerjanya 8 jam. Ya, tinggal dikalikan aja kan. 8 kali 14.500. Itu sudah terperiksa semua. Saya catat dulu. Saya catat dulu sambil Anda baca, silakan Anda baca ya, sambil saya mencatat nama-namanya tadi. Anda baca yang multi channel dengan rumus-rumusnya itu ya. Karena rumusnya lebih kompleks ya. Multi channel. Asumsinya masih sama dengan yang single channel. Oke. Silakan dibaca dulu ya. Saya rangkum dulu yang tadi aktif.
Oke, kita lanjutkan. Sudah sampai mana Anda membacanya? Ini sudah dibaca? Oh, ini perlu penjelasan lagi. Baik. Coretannya banyak sekali nih. Lihat ya rumusnya ya. Begini. Lalu kalau simbol-simbolnya Anda masih ingat kan ya? Di sini di multi channel perbedaannya ini ya. Lihat dengan sinyal channel tadi ini. Rumusnya sebenarnya sama. Ada tambahan ini. Bedanya di sini ada tambahan ini. Kalau yang single channel 1, maka kan S-nya 1 dikali mu kan hasilnya tetap mu. Nah, di sini karena S-nya lebih dari 1, dia dikeluarkan di rumusnya. Untuk mencari utilitas tingkat penggunaan fasilitas. Persentase penggunaan fasilitas. Lalu ini rumusnya untuk mencari probabilitas fasilitas, kemungkinan fasilitas itu menganggur. Lalu ini untuk mencari ketika ada N, sejumlah N pelanggan di dalam antrian atau di dalam sistem. Lalu LQ rumusnya berbeda, WQ rumusnya berbeda, W rumusnya berbeda dengan yang tadi ya. Lalu L juga berbeda. Nah, perhatikan baik-baik ini rumusnya itu saling berkaitan satu sama lain. Maka memang betul-betul mengerjakannya harus berurutan. Contoh ya. Contoh untuk mengerjakan LQ kita harus tahu P0 dulu. Maka P0-nya dicari dulu, ya. Lalu untuk mencari WQ harus dicari dulu LQ, maka LQ dicari dulu. Untuk mencari W, harus diketahui WQ dulu, dan seterusnya. Ini saling berkaitan. Jadi memang harus berurutan mengerjakannya sesuai dengan urutan yang ada di rumus itu. Mari kita lihat soalnya. Ini kasus registrasi mahasiswa. Oke. Ada S-nya 4, ya. Telah menggunakan sistem komputer dengan 4 operator, maka ini S. Coba catat ya, diketahui S-nya 4, lalu ini 100 ini apa? Mu atau lambda? Lambda. Tingkat kedatangan rata-rata itu adalah lambda. Saya catat di sini. Lalu setiap operator dapat memproses 40 regresasi dengan waktu layanan. Berarti 40 ini yang dilayani ya. 40 ini apa simbolnya? Mu. Mu. Ya, oke. Di sini sudah ada yang A, pertanyaan A, Anda disuruh mencari P0. Berapa persentase waktu mahasiswa tidak berada dalam pusat registrasi? P0, probabilitasnya berapa? Lalu yang kedua, LQ, rata-rata jumlah mahasiswa menunggu untuk mendapatkan layanan. Lalu yang berikutnya itu WQ yang ditanya lama waktu gitu ya. Mahasiswa menunggu di dalam garis antrian. Lalu W saja, lama waktu mahasiswa menunggu di pusat registrasi di sistem. Nah, yang terakhir ini yang perlu informasi lebih. Jadi, jika di pusat registrasi mahasiswa hanya mampu menampung 5. Jadi pusat registrasi hanya menampung 5 mahasiswa. Antri gitu ya. Sampai di luar ruangan gitu ya. Berapa persentase waktu setiap mahasiswa berada di garis antrian tapi di luar ruangan? Kalau di dalam ruangan hanya 5, nah berapa nih
persentase waktu. Jadi yang ditanya waktu, maka nanti kita libatkan W sebagai pengali karena yang dicari waktu. Tapi ketika persentase, kita bicara persentase, maka harus ada unsur P-nya juga. P-nya juga gitu ya. Apa nih? Jadi persentase waktu setiap mahasiswa berada di garis antrian di luar ruangan. Jadi kalau di dalam ruangan berarti kita mencari probabilitasnya, persentasenya N. Belum persentase waktu ya, baru persentase saja. Probabilitas 5 orang mahasiswa ada di dalam ruangan itu berapa persen? Nah, kemudian kita akan mencari yang di luar ruangan. Kalau probabilitas yang di luar ruangan berapa persen? Berarti kalau keseluruhan, baik yang di dalam maupun di luar ruangan, keseluruhannya adalah 100% probabilitasnya. Berarti mencari yang di luar ruangan dari mana kira-kira? Persentasenya kita dapatkan dari mana? Saya ulangi ya. Kalau yang di dalam ruangan, kita bisa mencari dari PN, rumus PN ya. Probabilitas 5 orang pelanggan berada di dalam ruangan, kita bisa cari dari rumus PN. Kalau sekarang pertanyaannya ini kan kita suruh mencari probabilitas mahasiswa yang di luar ruangan. Ya, di luar ruangan. Yang di luar ruangan berapa persen? Kalau kita sudah ketahui PN-nya, N sebanyak 5-nya, lalu kita juga ketahui total keseluruhan ini adalah 100%, maka bagaimana cara mencari persentase yang di luar ruangan? LQ, Bu. L itu jumlah, bukan persentase. Yang ditanya ini persentase. Ada yang tahu? Ya ini 100% ini kan sebenarnya 1 kan ya. 100 dibagi 100 kan 1 ya. Maka rumusnya total keseluruhan atau 1 dikurangi PN. Seluruhan dikurangi yang di sini saja, 5 berarti PN. Itulah kita bisa ketahui yang sisanya yang di luar ruangan. Jadi 1 min PN dikali W itulah yang digunakan untuk menjawab pertanyaan terakhir ini. Rumus yang terakhir. Oke. Lalu apakah Anda bisa menerapkan ini rumus P0 dengan informasi ini? Ini bisa? Mana? Ini rumus ini bisa? Nah, ini sudah saya keluarkan. Rumus ini di sini penerapannya. Jadi silakan Anda hitung ya. Berapa? Jadi ini saya kasih tahu ininya saja penerapannya. Kan ini sigma N sama dengan 0 sampai dengan S min 1. S-nya berapa tadi? Jumlah yang operatornya berapa? 4. Jadi 4 min 1. Jadi 3 ya ini ya. Sampai dengan 3. Dimulai dari 0. Kita mencari rumus ini kita jumlahkan dari mulai ketika N-nya 0. Nah ini ya rumusnya ini. Dari mulai ketika N-nya 0 sampai ketika N-nya 3. 3 itu dari sini, 4 min 1. Ya, ketika 0 maka N-nya 0 maka masukkan di sini 0, di sini 0, 0 faktorial. Ya, lalu ketika 1, ketika 2 dan ketika 3. Ya. Yang ini kan tetap lambda dibagi mu kan. N-nya saja yang dimasukkan sesuai dengan yang ada di sigma itu. Yang disebutkan di sigma mulai dari 0 sampai dengan 3 N-nya. 0 sampai dengan 3. Nah, silakan hitung satu persatu lalu dijumlahkan nanti. Jangan lupa nih faktorial ya. Ya, 0 faktorial itu 1 ya. 1 faktorial juga 1. Ya. Kalau 3 faktorial berarti apa, Nak? 3 kali 2 kali 1 gitu kan ya? Iya, Bu. Oke. Lalu ini kalau ditambah yang ini rasanya sama seperti biasa ya, bahwa lambda dibagi mu, pangkat S itu berarti 4 pangkatnya, lalu dibagi S faktorial, berarti 4 faktorial, dikali 1 min, nah ini lambda, 100 dibagi S-nya 4 dikali mu-nya 40. Lalu tutup kurung pangkat min 1. Bisa dihitung? Nah, silakan dihitung. Saya butuh hasilnya. P0-nya berapa? Karena P0 berkaitan untuk yang berikutnya. P0 dulu.
Silakan, siapa yang mau mengeluarkan hasil P0 di WAG? 2 menit saja, 2 menit. Ada yang belum paham mungkin? Silakan kalau ada yang mau tanya. Untuk yang mencari P0 dulu ya. Tidak ada pertanyaan ya, berarti paham ya. Saya tunggu 1 menit lagi ya. Oh, ada yang namanya Irvina Marseli. Iya, Bu. Oh. Kamu share jawaban P0 ya, kan sudah ada tuh di situ. Saya jelaskan tadi, tinggal suruh ngitung aja. Nah, hasil perhitungannya kamu share di WA ya. Irvina. Ibu, pangkat min 1 itu apa, Bu? Pangkat min 1, maksudnya apa gimana? Yang Semuanya ini, Bu. setelah Nah, dijumlahkan, ya harus dihitung pangkat min 1. oh, Semuanya ya, keseluruhannya itu. oke, Bu. Ya. Sudah belum? Belum, Bu.
Bu, benar nggak Bu kalau kirim di grup? Oke, sudah ya, saya cek ya. Ini tadi siapa yang bicara nih? Yevira ya? Iya. 0,7958. Saya Yang dapatnya lain? 0,0737. Iya, coba siapa punya itu tadi? Marcel, coba Marcel share. Di bagian mana itu beda dengan Yevira ya? Saya kira mungkin yang salah di jumlahan Bu, yang dia 8,225, kalau saya 9,225. Oh ya, 8,225 yang mana itu ya? 9. Kamu share dulu punyamu ya, Marcel? Udah Si Bu. Irvina tadi selesai nggak ya, Ir? Nggak selesai ya? Irvina mana Irvina? Iya, Bu. Belum selesai? Belum, Bu. Oh, oke lah. Marcel, udah di-share belum? Oke, udah. Udah Bu. Eh, ketemu nggak bedanya dengan punya Yevira? Yevira ketemu nggak bedanya dengan punya Marcel? Ini jawaban Marcel lebih benar nih, 0,737. Kalau dibulatkan 0,0737. Jadi untuk yang P0, jawaban Marcel lebih tepat ya. Yevira, halo. Oke. Ketemu perbedaannya? Saya sih nggak tahu yang mana ya. Bagian mana yang kelirunya? Lalu yang di pangkat 0 Bu Yang 100 dibagi 40 di pangkat 0 itu. Itu satu Bu hasilnya Bu. Iya, satu. Coba kamu pakai kalkulator. 0 faktorial. Itu satu itu. Aku tulis 0, jadi aku salah di situ. Oh iya. Oke. Oke, jadi P0-nya sudah ketemu. Nah, sekarang yang berikutnya. Elki. Nah, siapa yang mau menjawab Elki? Siapa yang menjawab Weki? Elki dulu kayaknya ya. Elki, silakan. Elki. Karena P0-nya sudah dapat 0,037737. Langsung dikalikan dengan lambda dibagi mu pangkat S dikali P dibagi S faktorial dikali 1 min P kuadrat. Silakan share yang Elki. Silakan bersiap share yang berikutnya. Weki. Lalu share juga yang berikutnya W. Untuk yang terakhir ini pertanyaan terakhir nanti saya jelaskan dulu. Elki, Weki, dan W, silakan saya tunggu. P-nya ini tadi berapa, Bu? Oh, saya tadi ngomong belum kelihatan ya. Yohanes, P-nya ini ya, Yo. Eh, Tadi mute saya hasil, sudah jelas. Ya, dari rumus iya, ini kan P-nya. Jadi yang ini. P-nya.
Ya, Alicia. Udah ya? Udah yang LQ. Oke, saya lihat. Oh, oke. 0,533. L itu jumlah ya. Jumlah mahasiswa di dalam antrian. Kalau 0,533 itu dalam 1 jam, berarti bagaimana artinya ya? Jumlah mahasiswa menunggu untuk mendapatkan layanan 0,33, berarti 1 jam itu nggak sampai 1 ya, berarti 1 orang itu bisa dilayani lebih dari 1 jam, benar nggak? Itu maknanya ya. Per jam 0,5, berarti 1 jam itu nggak sampai 1, betul ya? Halo? Ibu. Oh, dan ini sudah benar ya jawabannya 0,533. Ini benar, ini benar. Ini benar, itu benar. Ini kok dilihat dari angkanya yang ada di sini sudah benar. Tinggal ngitungnya nih. Ngitungnya sudah benar belum? Yang lain sama. Oke, itu artinya tadi tidak sampai 1 dalam 1 jam. Berarti kira-kiranya 2 jam baru 1 orang dilayani. Lama ya? Di pusat registrasi. Di ruang registrasi. 2 jam baru selesai dilayani. Menunggunya 2 jam. Nah, lalu Weki-nya bagaimana? Silakan Weki. Weki. Menunggu di garis antrian. Kalau ini tadi LQ, menunggu untuk mendapatkan layanan itu 0,5 itu berarti tidak sampai 1 orang ya, per jamnya tidak sampai 1 orang. Kalau lama rata-rata mahasiswa menunggu dalam antrian atau Weki, silakan di-share. Tadi Alicia, Marcel. Shirley. Jadi berapa tuh share? Itu kan dalam jam ya share. Kalau kita hitung dalam menit berapa share? 0,3198. 0,3198. 0,3198. Kalau dalam menit ya? Iya. Oke. Itu Weki-nya. Berikutnya W. W-nya silakan. Ada yang share W. Ini Shirley Anggreni ya. Silakan W-nya. Setelah itu saya jelaskan mengenai pertanyaan yang terakhir. Oke, berapa menit itu? Kalau itu kan jam ya. Di sistem 0,03033 jam. Kira-kira berapa menit, G? Vivi? Givi? Iya Bu, iya Bu. Oh. Oh, oke. Ini ya, waktunya 1,8 menit dalam sistem. Baik, itu untuk menjawab sampai W, kita lihat yang pertanyaan terakhir nih. Pertanyaan terakhir ini kita pakai yang mana rumusnya? Ini PN ini ya. Ini kalau PN di sini itu kan rumusnya begini nih. Ada 2 rumus nih sebenarnya. Ini rumus yang pertama, ini rumus yang kedua. Ya. Jadi nanti Anda perlu mencari, kan suruh mencari PN ya.
N ketika N-nya 0. Ketika N-nya 0 itu P0 ya. Sudah dapat ya. 0,0737. Nggak usah dicari lagi. Nah, sekarang ketika PN-nya 1, PN-nya 2, PN-nya 3, PN-nya 4, sampai PN-nya 5. Nah, baru nanti hasilnya semuanya ditambah, itulah yang dimaksud dengan PN. Itulah yang dimaksud dengan PN yang ada di rumus ini. Jadi PN yang ada di rumus ini, jumlah dari P0 sampai PN sama dengan 5. Nah, sekarang rumus mana yang kita pakai? Nah, ini ada keterangannya. Kalau N-nya kurang atau sama dengan S, S-nya 4 ya. Jadi kalau N-nya 1, berarti kan kurang dari 4 ya. Bisa pakai rumus yang pertama ini. Kalau N-nya 2, bisa pakai rumus yang pertama ini. Kalau N-nya 3, bisa pakai rumus yang pertama ini, karena N-nya kurang dari S. Kalau N-nya 4, nah ini kan sama dengan S kan ya. S-nya kan 4 ya. Nah, kalau sama dengan 4, berarti bisa pakai yang pertama, bisa pakai yang kedua. Kenapa? Karena ini ada sama dengannya nih. N lebih besar sama dengan S, di sini N lebih kecil sama dengan S gitu ya. Jadi boleh pakai 1 atau 2 rumusnya, boleh pakai rumus 1 atau rumus 2 ketika N-nya 4. Tapi ketika N-nya 5, pakai rumus yang kedua. Paham? Nah, kalau sudah dapat PN, baru Anda bisa menghitung ini, 1 min PN dikali W. Oke, silakan. Saya butuh 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang kelima langsung hitung PN-nya ya, total keseluruhannya. Saya butuh 5 orang untuk menjawab PN 1 sampai PN 5. Silakan. PN sama dengan 1 sampai PN sama dengan 5 ya. Ibu, boleh dijelasin lagi nggak, Bu? Oh, mana yang belum jelas, nak? Jadi, Coba deh ulang awal. ya mencari PN ya. Uh-uh. Kan untuk menjawab pertanyaan terakhir ini, rumusnya kan 1 min PN dikali W. Nah, sekarang saya menjelaskan untuk yang mencari PN-nya saja. Oke? Mencari PN-nya saja ketika N-nya sudah diketahui 5 mahasiswa. N-nya diketahui 5 mahasiswa. Nah, cara mencari PN, kita pakai rumus PN kan ya. Di rumus PN ini ada 2 rumus yang atas dan rumus yang bawah. Ada ketentuannya, kita bisa pakai rumus atas ketika N-nya kurang atau sama dengan S. S-nya kan 4 kan ya, jumlah operatornya 4. Nah, ketika N-nya lebih besar sama dengan S, kita bisa pakai rumus yang kedua. Jadi, untuk mencari PN, sebenarnya kita harus jumlahkan P dari N-nya sama dengan 0, yang tadi sudah kita cari hasilnya ini. Ya, kita harus jumlahkan dari PN sama dengan 0 sampai PN sama dengan 5. Ini kalau dapat hasilnya kita harus jumlahkan, itulah yang disebut dengan PN. Nah, sekarang untuk mencari PN1 dengan PN2, PN3, PN4, dan PN5 bagaimana? Tergantung ini tadi. N-nya itu lebih kecil atau lebih besar daripada S. Kalau N-nya 1, 2, 3, itu jelas lebih kecil daripada S. Maka kita pakai rumus yang pertama. Ya, yang lambda dibagi mu pangkat N dibagi N faktorial dikali P0. Tapi kalau PN-nya 4, ini boleh pakai rumus 1, boleh pakai rumus 2, hasilnya sama. Hasilnya sama saja. Ya. Ini sesuai dengan ketentuan nih. Di sini boleh pakai yang sama dengan S, di sini juga N sama dengan S, boleh pakai yang kedua. Lalu yang N sama dengan 5, itu ngitungnya harus pakai rumus yang kedua. Karena sesuai dengan syaratnya, N lebih besar dari S, maka pakai rumus yang kedua.
Rumus yang kedua beda dengan rumus yang pertama ya. Rumus kedua itu lambda dibagi mu pangkat n dibagi S faktorial dikali S pangkat n min S dikali P0. Sampai sini jelas? Tadi yang tanya siapa ya? Yohanes ya? Sudah jelas belum ya? Jelas. Oke, Jelas, Bu. silakan. Ya, silakan dikerjakan. Sepertinya sudah ada yang share ya. Revan ya. Saya cek dulu Revan. Oke, Revan itu mengerjakan yang PN1 sampai PN3 ya. Oke. Kan lambda dibagi mu itu 100 dibagi 40. 1 dikali 0,0737 atau 0, itunya salah nggak, Nak? Mana tadi? Ini Oh, 0,03. salah Bu. Iya. Oke. Dihitung lagi. Yohanes ya. Yohanes ketika PN-nya berapa nih? 4, N4 Bu. ya ini? Ya. Iya, N4 Bu. itu ya. Oke. Jadi lambda 100 dibagi 40 pangkat N. N-nya 4, oke, dibagi 4 faktor. Sebentar. Kalau pangkat 4 bisa pakai atas, bisa pakai bawah. Kamu pakai yang atas berarti ya. 4 faktorial ya. Bukan pakai S faktorial, tapi 4 faktorial. Lalu dikali 0,07 berapa itu ya? 737 ya, benar ya? 737, Bu. Iya, nah benar nggak sudah cara ngitungnya. Jadi kalau masukin angkanya udah benar, tinggal Ibu, kalau faktorial itu kayak 3 faktorial berarti 3 kali 2 kali 1 kan, Bu? betul. Kalau 4 faktorial 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya betul. Itu betul kok 24 ya. Sekarang 100 dibagi 40 dipangkat 4. Astaga, salah, Bu, salah. Apa yang salah tuh? Belum di ini kan, Bu, apa? Belum dipangkat 4 ya. Kayaknya Iya. 10, angkanya harusnya bukan 10 itu ya. Oke, benerin dulu. Udah, Bu, rupanya. Sudah dipangkat 4, Bu. Oh, masa? 100 bagi 40 kan 25. Iya. 2,5, Bu, dikali 4 10. Bukan, itu 10. 100 dibagi 40 dulu. 100 Iya, dibagi Bu. 40 baru pangkat 4. Bukan bagi 4. Bukan kali 4. Dikali 4, Bu. Pangkat Apanya itu dikali pangkat 4? deh, Itu bukan pangkat kali. 4 itu. 2,5 itu 4 kali dikalinya tuh. Oh, astaga. Ntar. Iya, salah.
Ada yang sudah? Oh, si ini Marcel. Revan ya. Revan udah diperbaiki pakai rumus yang oke. 0,0. Oke. Dua, 5. Yang pertama udah benar, lalu yang kedua Ibu, ini hasilnya koma aja. ini yang salah saya atau Revan ya? Van yang kedua, Van. Yang PN sama dengan 2. Sebentar, yang barusan ngajak ngomong sebentar ya. Iya, Iya, Bu. Bu. Saya cek punyanya Revan. Coba hitung lagi, Van. Ini punya saya, kalkulator saya yang salah apa kamu yang salah ya? 100 dibagi 40 kan 2,5 ya, Van? Lalu Iya. Oh, oke. Oh, oke. Itu pangkat 2. Lalu dibagi 2. 3, sekian dikali 0,0737. Oh, oke. Benar-benar penyambung, Van. 0,2303. Oke. Lalu yang ketiga 2,5 ketiga. Oke. 6 itu ya, dibagi 6 ya. 3 kali 2 kali 1. Kali. Ya. Iya, betul. Udah betul PN1 sampai 3-nya betul. Nah, tinggal P4 sama P5-nya. Baik, makasih nih Revan udah nyelesain 1 sampai 3. Yohanes ya? Yohanes yang mana? Yang 4. Yang 4. Kamu pakai rumus yang atas 39. Nah, itu 39 itu betulnya 39 dibagi 24 dikali 0,3. Oke, benar nih. P4-nya udah benar. Tinggal P5-nya bagaimana? P5. Itu ada ya, Vira, Bu. Oke. Yevira. Yevira nih pakai yang mana rumusnya ya? Pakai yang atas nih kayaknya. Seharusnya pakai yang bawah, Yev. Karena kan N-nya lebih besar daripada S. S-nya kan 4, Yev. Yev ini ya. Oke. Keliru lagi. Oh, Kalau iya. hitung-hitung ini keliru terus. Iya, oke. P5-nya masih salah. Oh, Alicia. Oke, Alicia. Oke, 2,5 ke 5. Ya, betul. 97, 65, 625, betul. Lalu 4 faktorial tadi 24 ya. Enam betul, 97, dikali 0,0737. Ya, betul ya, 0,74. Nah, yang menjawab P5, Alicia, tolong ditotalkan semuanya. Yang tadi sudah dijawab temanmu dari P0 sampai P4, tambahkan dengan punyamu P5, totalnya berapa PN-nya? Alicia, PN-nya Iya, jadi bentar, Bu. Oke.
Sudah Alicia? Oh, belum ya? Jadinya 0,87, Bu. Coba ditulis Oh iya. 0,87. Yang lain ada yang coba ngitung dari 0 Iya, sampai Bu. 5? 0,8751. Sama dengan yang Alicia buat ya. Coba Alicia tulis dulu di WA. Alis? Mana nih Alis? Oh, oke. Begitu ya hasilnya ya. Sama Marcel, samakah 0,875? Sama, Bu. 8751. Berarti tidak benar. Lalu kalau dua orang mengerjakan dan sama biasanya benar gitu ya. Lalu di rumus ini 1 dikurangi 0,875 itu lalu dikali W-nya. Dikali W-nya. Coba berapa hasilnya? Ada satu orang yang share perhitungan hasil akhirnya. Ambil saya input nilainya. W-nya pakai yang dalam menit saja ya. Siapa yang mencoba nih? Apakah Marcel ngitung rumus itu? W-nya pakai yang dalam menit coba. Oke, yang menit ya, Bu. Ya. Baik, setelah ini selesai ya. Sambil buka kameranya, kita foto. Yang tadi sudah menjawab benar, silakan diunggah ke Lumen. Mari foto, buka camnya, siap-siap. Mari, buka.
Perhitungannya sudah, Marcel? Udah di-share ya? Sudah Bu. Yang pakai yang ini kan Bu, menit ya kan? Ya, 1 min PN dikali W kan? Ya. Oh, baru keluar nih. Baru keluar. Dari tadi saya lihat enggak keluar-keluar nih, baru kelihatan. Oh dikurang 1 Bu, 1 min PN. 1 dikurang, iya. Harusnya kan rumusnya 1 dikurangi PN dikali, nah itu. Benerin dulu. Vira ya. Loadingnya agak lama nih. Nah, kok naik ke Marcel? Oke. Jadi probabilitas mahasiswa berada dalam antrian tapi di luar ruangan itu hanya 23,65% ya. 25,63%. Probabilitas mahasiswa waktu menunggu mahasiswa di antrian tapi di luar ruangan. Oke. Itu jawaban David. Mari kita berfoto. Karena materi hari ini selesai, silakan kalau ada yang mau tanya, tanyalah. Ibu, Iya, boleh mertua. bukan Bu, agak melenceng Bu, tapi pertanyaannya Bu, Kenapa? kita, kita mulai libur semester kapan Bu? Tanggal 18 Desember. 18 Desember. Nah, itu tuh. Kalender akademik Oke. ya. Lihatnya di kalender akademik. Ini pertemuan ke-12, jadi 3 kali lagi kita ketemu ya. 3 kali lagi. Nggak sabar libur Desember ya. Ayo semuanya Oke. buka, saya mau ambil foto. Apa? Selak mau jalan, Semangat. selak mau Natalan. Ya, nggak sabar mau Natalan ya, Yohanes. Iya Bu. Saya sambil ambil loh, sewaktu-waktu saya ambil, tunggu kebuka aja nih. Peony, Jewelin, sama Shirley belum kelihatan nih. Alicia juga belum kelihatan. GG udah kelihatan, tapi ketutup saya nih. Ini Peony nih yang nggak kebuka nih. Baiklah, yuk saya ambil semua udah kebuka kecuali Peony. Oh, Peony udah terbuka sekarang. Baiklah. Yuk, 1, 2, 3. Senyum. Vira nggak capek kayak gitu dia. Baik, saya pindahkan dulu. Oh, sudah kok. Sudah dapat semua. Bagus. Paling tadi Irvina cuman kedapatan sedikit separuh. Nah, itu sekarang kelihatan semua Irvina. Ayo munculkan wajahnya ya. Albert, buka lagi, Bet. Ya, yuk 1, 2, 3. Ada. Ya. Kenapa kelihatan semua atasnya?
Satu lagi. The last one. Winda, Albert, ayo. Yonas. Oke, kebuka semua. 1, 2, 3. Awas lo, ketarik-tarik itu lidahnya itu. Oke, baiklah. Selesai untuk hari ini ya. Tidak ada pertanyaan sepertinya ya. Oke, terima kasih untuk keaktifannya hari ini. Selamat siang semua. Jaga kesehatan. Tuhan berkati. Bu, terima kasih. Terima kasih, Bu. Sama. Dadah, Bu.